warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Rahmadi. Saya Arif Rusdianto. Dan saya Danang Adi Saputra. Kami di sini bertiga ingin mengerjakan video agama dari Ibu Khadijah. Terima kasih. Pengertian dari sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah kumpulan undang-undang atau peraturan yang dijadikan pedoman untuk mengatur hidup manusia, baik secara individu maupun sosial. Sumber hukum Islam terdiri dari 3 hal, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Dari Quran surat An-Nisa ayat 4 nomor 59 berdasarkan firman Allah, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Yang kedua adalah pengertian Al-Quran. Setiap umat Islam wajib taat dan patuh kepada Allah, Al-Quran, Rasul, dan hadis. Dan ulil amri ijtihad. Mentaati Allah, Rasul bersifat mutlak, sementara mentaati pemimpin ulil amri hanya berlaku selama mereka taat kepada Allah, Rasulullah SAW. Tidak boleh terhadap perintah yang di dalamnya terdapat maksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanya keajaiban. Hadis riwayat Bukhari nomor 4340 dan Muslim nomor 1840. Al-Quran menurut istilah seperti yang diungkapkan Ali Al-Sabuni dalam bukunya At-Tabyan fi Ulul Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat diturunkan kepada pamungkas para nabi dan rasul melalui perantara malaikat Jibril, termaktub dalam berbagai mushaf, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, bernilai ibadah kala dibaca dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat Al-Anas. Yang selanjutnya ada fungsi Al-Quran sebagai pedoman hidup atau minhajul hayyin. Al-Quran adalah pedoman hidup. Ajaran-ajaran yang termaktub di dalamnya adalah firman Allah yang mulia, diturunkan untuk menunjuki pada manusia sepanjang zaman. Oleh karena itu, Al-Quran dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terkandung dalam surat Al-Hijr surat ke-9 yang artinya sesungguhnya kamilah Allah yang menurunkan peringatan Al-Quran dan sesungguhnya kami pula yang akan menjaganya. Adapun tujuannya adalah supaya dihindari dari kepalsuan dan pengubahan. Hanyalah hukum Allah yang tetap tegak di atas bumi ini. Yang selanjutnya ada lagi fungsi Al-Quran yang kedua, yaitu sebagai pemberi syafaat atau asy-syafa'ah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, bacalah Al-Quran sebab Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat yang dapat memberikan pertolongan kepada orang yang mempunyai dan membacanya. Fungsi-fungsi Al-Quran yang ketiga adalah Al-Quran merupakan penyembuh dan rahmat bagi kaum mukminin. Dalam surat Al-Isra ayat 17 di sini dijelaskan bahwa dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Yang terakhir ada isi kandungan Al-Quran. Yang pertama, akidah, yaitu tuntunan yang berkaitan dengan keseimbangan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada malaikat, kitab-kitab Allah, Rasul, hari kiamat, takdir, surga, neraka, jin, dan lain sebagainya. Ilmu yang mempelajari tentang keimanan disebut dengan ilmu tauhid atau ilmu kalam. Yang kedua adalah ibadah, yaitu tuntunan yang berkaitan dengan amalia, khususnya ibadah mahdah, yaitu ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, puasa, haji, dan zakat. Sementara ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu fikih. Yang ketiga yaitu akhlak, yaitu tuntunan yang berkaitan dengan moral atau perilaku manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Misalnya akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap sesama muslim, akhlak terhadap non muslim, akhlak bertetangga, adab bertamu, tata cara pergaulan antara laki-laki dan perempuan, dan aturan berbusana dan lain sebagainya.
Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri sampai di sini. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last one. Let the light